Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, rasa syukur tidak terhingga bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Anda semua ya, di mana Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen sapi perah di masa laktasi ya. Ini harapan besar bagi kita untuk mendapatkan susu yang optimal tentunya. Oleh karena itu kita pelajari bagaimana tata laksana pemerahan yang baik ya, cara memerah, teknisnya nanti kita akan bahas secara detail nanti sedikit demi sedikit agar bisa dipahami oleh kita bersama ya. Nah, kita mulai dari pemerahan ya. Kita mulai dari pemerahan. Pada umumnya sapi yang sedang diperah sangat sensitif sekali ya terhadap keadaan lingkungan di sekitarnya, dan oleh karena itu keadaan yang senantiasa berubah-ubah ini akan bisa berdampak yang sangat berpengaruh pada sapi yang kita pelihara masa laktasi itu. Oleh sebab itu, untuk menjamin kelangsungan produksi susu tetap stabil, maka cara yang sama dan teratur serta sudah terbiasa dilakukan hendaknya selalu diikuti dan dikerjakan secara seksama. Jadi upayakan semaksimal mungkin kondisinya itu tetap sama ya, tenang ya, kalau perlu keadaannya itu nyaman dan kondisi lingkungan bisa dipertahankan sedemikian rupa sehingga kita tetap ataupun kenyamanan dari sapi perah itu bisa terpelihara dan terjaga. Dalam suatu peternakan sapi perah ya, pelaksanaan pemerahan merupakan suatu faktor yang sangat penting karena memang inilah yang menentukan apakah kita akan mendapatkan produksi susu yang seperti yang kita harapkan, seperti kita inginkan, yang tentunya nanti dengan produksi yang optimal kita akan mendapatkan hasil yang optimal pula tentunya ya, harga yang optimal ya tentunya. Kemudian keterampilan dalam melakukan pemerahan sapi merupakan syarat mutlak ya yang harus dikuasai oleh anak kandang atau orang yang memang kita percayai untuk memerah atau melakukan pemerahan, termasuk diri kita kalau memang berterjun langsung sebagai pemilik sekaligus untuk melakukan pemerahan. Biasanya ya para peternak langsung dia melakukan pemerahan sendiri. Tapi kalau jumlahnya sudah banyak, biasanya mereka menggunakan jasa ya, jasa anak kandang ya, dengan syarat ya harus benar-benar punya keterampilan yang baik ya untuk melakukan pemerahan ini. Nah, apabila terjadi kesalahan teknis ya dalam melakukan pemerahan dapat mengakibatkan menurunnya hasil produksi. Ini peristiwa yang amat serius ya. Jangan sampai kita di masa puncak laktasi malah justru sebaliknya produksi susu kita atau sapi kita itu malah menurun. Ini kita tidak harapkan demikian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemerahan sapi perah. Yang pertama itu adalah pelaksana pemerahan harus sehat ya. Ini yang utama yang sangat juga perlu kita perhatikan dan terhindar dari penyakit menular seperti TBC atau penyakit lain yang ya memang benar-benar ya bisa menimbulkan penularan yang cepat, ataupun yang sederhana saja flu, ataupun apalagi yang seperti sekarang kondisi COVID ini ya. Jangan sampai demam sedikit, nggak taunya memang ada indikasi ke sana, itu sama sekali tidak boleh melakukan pemerahan karena ini berdampak ya, akan berdampak pada ini air susu yang kita hasilkan. Nah,
Ada beberapa hal juga nanti kita perlu perhatikan seperti gambar ya. Kalau diupayakan pemerah atau anak kandang itu memakai baju yang bersih, tentunya jangan sampai tidak pakai baju atau sebaliknya juga parfum yang terlalu menyengat ya. Nah, ini pelaksanaan pemerah harus memiliki sifat-sifat ya. Pelaksana pemerah nih, anak kandang yang melakukan pemerahan, yang memelihara dari hari ke hari itu harus memiliki sifat-sifat seperti di bawah ini ya. Yang jelas dia harus sayang pada ternak sapi perah, sapi yang dipelihara. Kemudian yang kedua itu menyenangi pekerjaannya, dia enjoy dengan pekerjaannya, dia nyaman dengan pekerjaannya, maka juga sapinya akan nyaman. Kemudian berbadan sehat dan tidak jorok ya. Ini ada di atas itu salah satu contoh yang tidak perlu ditiru. Dia tidak memakai baju. Nah, ke Bapak atau kita berharap adalah seperti yang gambar di bawah. Kemudian dapat memerah dengan cepat dan teratur. Dalam arti kita ini berhubungan secara fisiologi hormon ya yang memicu terjadinya proses penggertakan air susu, hormon oksitosin, dia optimal bekerja dalam waktu tidak lebih dari 8 menit ya, kisarannya 8 menit. Nah, diupayakan anak kandang yang kita dapat atau kita punya itu tidak lebih, kalau mau memerah itu selesai itu tidak lebih dalam 8 menit ya. Kemudian terampil dalam teknik pemerahan ini berhubungan semuanya tadi kita berharap ya, karena bekerjanya hormon oksitosin tersebut tidak lebih atau kurang lebih dari 8 menit, maka harus diselesaikan dalam rentang waktu itu. Kalau toh lebih dikit sampai 10 menit ya monggo silakan, tetapi sebaiknya di bawah itu ya. Jangan sampai di atas 10 menit. Kemudian persiapan sebelum pemerahan. Apa yang harus kita siapkan? Yang jelas adalah kandang atau tempat pemerahan. Kandang harus bersih dari semua kotoran sapi, air kencingnya maupun sisa-sisa makanan yang berbau. Karena apa ya? Karena produk atau susu yang kita panen, kita perah itu akan mudah terkontaminasi dan bisa menyerap bau di sekitarnya. Jadi nanti air susunya berbau tidak normal juga, ini akan istilahnya tidak seperti standar yang diharapkan. Demikian pula tempat atau ruang pemerahan harus dalam keadaan bersih sebelum kita gunakan. Hal ini dimaksudkan oleh karena susu merupakan bahan makanan yang mudah menyerap bau-bauan di sekitarnya. Maka untuk menghindarkan hal tersebut, kandang atau tempat pemerahan harus dalam keadaan bersih sebelum dipakai. Termasuk ya, tidak boleh juga misalnya mentang-mentang kita tidak ini, kita lalu menggunakan parfum misalnya yang sangat menyengat, yang bisa saja itu akan bisa terserap oleh susu kita, itu juga nggak boleh, berarti tidak masuk pada kriteria air susu yang normal nanti atau produk susu segar yang normal. Kalau berbau walaupun itu parfumnya sangat mahal, tetap itu tidak masuk kriteria dari susu yang normal ya, susu murni ya. Tentunya kita tidak berharap demikian ya, apalagi sebaliknya sampai berbau yang kurang ini ya, bau busuk dan lain-lain, atau bau makanan atau pakan ternak juga tidak diperbolehkan. Oleh karena itu kita harus jaga itu semua supaya produk yang kita hasilkan benar-benar bagus ya, sesuai kualitasnya, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ternaknya sendiri ya, sebelum diperah ternak harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Hal ini dimaksudkan agar susu yang dihasilkan akan sehat dan bersih ya, karena kita tahu perilaku ternak kita ya, yang namanya ternak atau hewan, dia tidak tahu, tidak bisa membedakan bahwa di bawahnya itu ada feses, ada kotorannya ya, kalau rebah saja. Nah, kemudian pada waktu membersihkan sapi, terutama daerah lipatan paha, ambing, dan puting harus bersih agar kotoran atau bulu-bulu ambing tidak akan mencemari air susu pada waktu diperah
ya. Untuk menjaga ketenangan sapi pada saat diperah, maka sebelum pemerahan dilakukan, sapi sebaiknya dimandikan terlebih dahulu. Nah, perlu diperhatikan atau kita ingatkan ya, jangan sampai melakukan matchet atau istilahnya waktu membersihkan puting seolah-olah dia siap melakukan pemerahan. Ya, ini jangan sampai ya, jangan di message atau ditekan-tekan atau disundul-sundul. Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya pengeluaran hormon oksitosin yang bisa berdampak ya pada dia sudah siap untuk dikeluarkan air susunya, sementara kita tidak atau belum melakukan pemerahan. Ini harus hati-hati. Nanti produksi susu begitu kita perah itu tidak optimal ya. Jadi benar-benar nanti kalau kita mau memerah baru ambing atau puting susu dari sapi perah kita baru kita rangsang untuk mengeluarkan ya. Dan sekali lagi tidak boleh atau kurang lebih kita lakukan itu dalam 8 menit ya. Diupayakan seoptimal mungkin sekitar 8 menit. Ya, kemudian ketenangan sapi pada waktu pemerahan mutlak diperlukan sebab sapi yang tenang ya pada waktu diperah akan memudahkan keluarnya air susu, dan juga sapi yang tenang akan mudah penanganannya ya, termasuk ini pada manusia sebetulnya ya, perilaku bagaimana proses gertak atau menginisiasi dikeluarkannya air susu itu diperlukan induk sapi itu dalam keadaan tenang ya. Kemudian sapi sebelum diperah ambing harus dicuci terlebih dahulu, sekaligus ini sebagai rangsangan terhadap keluarnya air susu. Juga dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran kuman ke dalam air susu sehingga susu yang dihasilkan tidak mudah rusak. Jadi kalau kita siap sudah memerah ya, kita siapkan merangsang itu termasuk di dalam proses kita membersihkan, monggo silahkan ya, tetapi jangan sampai misalnya baru membersihkan badannya sudah merangsang ambingnya, ini tidak diperkenankan atau tidak disarankan karena itu akan memicu pengeluaran hormon ya, hormon oksitosin yang dimana menginisiasi keluarnya air susu ya. Jadi seolah-olah kita belum siap ya, sementara ambingnya sudah disiapkan untuk diperah ya. Harus hati-hati ini. Jadi benar-benar ambing dan puting itu baru diinisiasi atau disiapkan kalau dia sudah siap kita perah, termasuk peralatannya sudah siap untuk kita melakukan pemerahan ya. Itu. Kemudian apabila ada beberapa sapi yang kurang tenang seperti sering mengibas ekornya atau sering menendang pada waktu diperah, maka perlu pengaman ya yang harus dilakukan untuk keamanan ya kita ya, jangan sampai kita celaka dengan keadaan sapi atau yang sapi yang kita ini ya yang kita akan perah. Nah, bisa kita lakukan pengikatan ekor dengan salah satu kaki belakangnya misalnya. Hal ini perlu dilakukan agar sapi tidak dapat mengibaskan ekornya pada waktu diperah, sebab akan mengganggu pemerahan di mana kotoran yang terdapat pada ekor ataupun badan sapi dapat mencemari susu dalam ember kita ya. Kemudian untuk sapi yang sering menendang maka perlu juga dipasang anti kick ya, anti kick supaya dia tidak bisa menendang, yaitu alat ya yang dapat dikaitkan pada paha bagian atas dengan punggung sapi ya, atau kalau tidak ada alat tersebut dapat dilakukan dengan pengikatan berbentuk angka 8 ya pada kedua belah kaki sapi belakangnya ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan supaya kita tidak celaka atau tidak memakan korban tentunya. Kemudian berikutnya adalah peralatan pemerahan ya. Alat-alat pemerahan seperti misalnya ember ya, ember perah, milk can, saringan, takaran susu sebelumnya harus disiapkan dalam keadaan bersih ya. Jadi apabila kita mau mengukur ataupun menyimpan itu sudah siap semuanya ya. Kemudian bahan-bahan pemerahan seperti vaselin
atau minyak kelapa, margarin ya, kertas tisu, lap puting dan bahan antiseptik atau biosit, sabun, deterjen, juga peralatan pelaksanaan pemerahan seperti dengklik ya. Apa ya? Dengklik itu bahasa Jawa. Jadi tempat duduk ya, supaya pemerahnya itu bisa nyaman dan dia memerah dengan waktu yang sesuai seperti digambarkan tadi, tidak lebih dari 8 menit. Kemudian pakaian pemerahan ya yang harus bersih boleh menggunakan wear pack ya, yang harusnya jangan tidak diganti-ganti, harus diganti misalnya setiap hari itu menggunakan wear pack yang baru, yang bersih, yang bebas dari bau-bauan tentunya ya. Boleh pakai parfum, begitu itu kita masuk ke pakai wear pack ya, wear packnya jangan berbau yang tidak normal. Kemudian juga bisa menggunakan topi dan lain-lain, harus disiapkan terlebih dahulu sebelum masuk ke kandang. Termasuk yang bagus seperti kita pola yang sudah biasa kita lakukan di masa pandemi, langkah bagusnya juga menggunakan masker ya, supaya kita bisa terhindar dari beberapa hal yang mungkin kita batuk, bersin dan lain-lain bisa menciprati susu yang kita peroleh ya. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan pemerahan ya. Sebagai pelaksana pemerahan diperlukan kondisi harus dalam keadaan sehat sebelum melaksanakan pemerahan. Wajib hukumnya ya, diharuskan mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai pakaian perah lengkap dengan topi. Perlu diperhatikan pula agar kuku jari tangan harus pendek ya, jangan panjang yang bisa nantinya bisa melukai. Bila mana perlu harus dipotong dahulu agar tidak melukai puting nanti ya. Selama berlangsungnya pemerahan, pelaksana pemerah tidak boleh merokok ya. Karena ada juga pekerja yang tidak lepas mulutnya itu dengan rokok, itu nanti susunya bau rokok. Kemudian sambil bersiul, itu juga sambil nyanyi-nyanyi, itu tidak diperkenankan ya. Kemudian makan makanan kecil dan bersendak gurau itu sama sekali tidak diperkenankan, karena nanti itu mungkin kita secara sadar ataupun tidak sadar akan membuat atau menghembuskan bakteri, mikroba yang mungkin akan masuk ke dalam susu. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Alangkah bagusnya juga ya, seperti dijelaskan di atas, kita menggunakan masker ya. Kebiasaan yang bagus bisa diterapkan pada saat kita melakukan pemerahan. Kemudian pelaksana pemerah duduk di sebelah sapi dengan ember yang berisi air bersih ataupun air desinfektan hangat, lap puting atau tisu ya. Dikasih vaselin atau minyak kelapa untuk mencuci dan merangsang permukaan ambing dengan rabaan yang halus dan lembut tentunya ya, dengan penuh kasih sayang. Nah, kita akan bahas juga cara-cara pemerahan ya yang sering dilaksanakan atau dipakai ya. Pemerahan dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Pertama itu pemerahan menggunakan mesin perah. Nah, di Indonesia pemerahan dengan menggunakan cara ini masih sedikit sekali, mengingat peternakan sapi perah pada umumnya dalam skala kecil ya. Sedangkan untuk negara-negara yang maju yang pengelolanya peternakan sudah cukup besar ya, hampir semuanya sudah menggunakan mesin perah ini ya. Cara kerja dengan menggunakan mesin perah ini hampir sama dengan menggunakan pemerahan pakai tangan, hanya bedanya dilakukan dengan menggunakan mesin, sehingga dampak kontaminasi ataupun pengaruh dari luar itu sangat minimal, sehingga produk susu yang dihasilkan itu bisa lebih terjamin ya. Kemudian sebelum melaksanakan pemerahan, ambing ya jelas juga dibersihkan dan dirangsang terlebih dahulu menggunakan rabaan tangan. Kemudian kita periksa pancaran air susu pertama dari masing-masing puting ya. Apabila terjadi ada perubahan misalnya berdarah, bernanah, menggumpal dan sebagainya, menandakan bahwa ambing atau putingnya menderita sakit ya. Itu juga kita harus perlakukan dengan segera atau diobati dengan segera ya. Bahkan di luar negeri itu ya, untuk ini ya, untuk pemerahan ini sudah menggunakan sistem robotik ya. Peran manusia sangat minimal
semuanya serba menggunakan ini teknologi informasi ya, sistem informasi, bagaimana mulai dari sapi perah itu masuk ke kandang perah itu sudah dideteksi ya, ada chipnya, misalnya sesuai dengan nomor ataupun sesuai dengan namanya, si A, si B, si C itu sudah terekod semuanya, sampai nanti setelah diperah itu juga alat untuk putingnya, tipnya, untuk ininya, mangkoknya itu sudah dengan sedemikian rupa serba otomatis ya. Bila mana terdapat tanda-tanda ya ini ya kejadian pada sebagian ambing atau seluruhnya, sebaiknya jangan dilakukan pemerahan dengan mesin ya. Kalau terjadi misalnya ternaknya itu sakit ya, ada tanda-tanda demikian. Setelah ambing diperiksa dan dibersihkan, kemudian perangkat mesin perah yang telah disiapkan sebelumnya dalam keadaan siap atau pakai on ya, on off ya, dipasangkan pada masing-masing puting. Pemerahan berjalan dan air susu mengalir ke dalam ember pengumpul ya. Lamanya pemerahan untuk setiap individu ya sapi kurang lebih selama 8 menit. Ingat, ini berhubungan dengan kerja hormon oksitosin yang menggerta atau bagaimana bisa membantu merilis, mengeluarkan, menginisiasi supaya susu itu bisa dikeluarkan ya dengan sempurna tentunya. Nah, hal ini tergantung pada banyaknya produksi susu yang dihasilkan serta kemampuan dari mesin perah itu sendiri ya. Jadi ada barang, ada kualitas, ada harga juga. Nah, harus masuk SNI kalau toh kita menggunakan mesin perah yang ada di pasar ya. Oke. Nah, bila mana corong puting atau tit cup kadang-kadang lepas dengan sendirinya, maka segera dipasangkan kembali ya. Apabila air susu sudah mulai sedikit atau sudah tidak ada aliran susu ke mesin perah lagi, maka segera corong puting itu dilepas ya. Kemudian setelah itu lebih menuntaskan sisa-sisa air susu yang ada dalam ambing, dilakukan pemerahan kembali dengan tangan agar lebih sempurna ya. Kita apuhkan, jadi kita habiskan, jangan sampai ada sisa. Karena ini mengundang penyakit ya, bisa terjadi, bisa mastitis nanti ya, kalau kita misalnya tidak sempurna kita memerah sapi perah kita ya, masih ada sisa dan tidak bisa ditabung, nanti biarlah ditabung untuk sore hari kita perah lagi. Tidak demikian, begitu kita perah diupayakan benar-benar air susu itu di dalam ambing itu benar-benar habis ya, jangan bersisa. Nah, sebagaimana biasanya setelah pemerahan berakhir, langsung ambing dan puting dibersihkan dengan larutan desinfektan untuk mencegah penyakit radang ambing atau dikenal dengan mastitis. Oke. Sekarang kita akan bahas ya bagi teman-teman atau rekan-rekan saudara kita yang melakukan pemerahan dengan tangan ya. Ada dua cara yang biasa dilakukan tergantung pada kondisi puting besar atau puting kecil dan pendek ya. Nanti itu kita lihat spesifikasi bagaimana ambing ya, karena memang bentuknya itu agak kadang-kadang bervariasi ya, kita sesuaikan. Nah, yang pertama teknik yang sering dilakukan adalah pemerahan dengan seluruh jari, dikenal dengan full hand atau whole hand ya. Jadi biasanya dilakukan pada ambing yang mempunyai bentuk puting panjang dan besar. Nah, pemerahan dilakukan dengan cara puting dipegang antara ibu jari dengan jari telunjuk pada pangkal puting, menekan dan meremas ya pada bagian atas, sedangkan ketiga jari yang lain meremas bagian puting secara berurutan sehingga air susu memancar keluar ya, dilakukan sampai air susu dalam ambing itu habisnya. Itu caranya, tekniknya adalah dengan cara full hand atau whole hand. Oke.
Cara kedua, pemerahan dengan dua jari sambil menarik puting atau dikenal dengan stripping ya. Cara ini sering dilakukan pada sapi yang mempunyai bentuk puting kecil, yaitu dilakukan dengan memijat puting antara ibu jari dan jari telunjuk pada pangkal puting dan diurutkan ke arah ujung puting sampai air susu memancar keluar. Nah, cara ini harus menggunakan bahan pelicin seperti vaselin ataupun minyak kelapa agar puting tidak terjadi lecet ya. Nah, dari kedua cara tersebut maka cara yang paling baik adalah pemerahan dengan seluruh tangan atau full hand atau whole hand tadi. Nah, pemerahan dengan cara ini mudah untuk dilakukan dan tidak merusak bentuk puting, tidak perlu menggunakan minyak ya, tetapi tetap juga lebih baik kalau menggunakan minyak ya untuk memperlicin pemerahan, karena ya ini juga perlu diperhatikan kalau memberikan minyak itu jangan terlalu banyak, nanti menyebabkan air susunya nanti kotor ataupun tercemar atau terkontaminasi bakteri dari minyak yang sudah bau tengi ataupun yang kita gunakan. Kita berharap benar-benar susu yang dihasilkan itu tidak terkontaminasi dengan bahan apapun ataupun sekecil apapun ya tentunya, sehingga susu kita benar-benar dalam kondisi murni ya, benar-benar susu. Nah, yang berikut tadi ya Knevelen ya, teknik dengan Knevelen ini ya, kalau kita lihat ya di awal ini jarang dilakukan ya di kita di Indonesia ini, terutama banyak dilakukan di daerah Eropa ya, dengan tangan ini ya, dengan ibu jari yang dimasukkan ke dalam untuk menekan putingnya. Oke. Kemudian pelaksanaan pemerahan ya. Pemerahan pada sapi perah umumnya dilakukan 2 kali setiap hari ya, yaitu pada pagi hari dan sore hari, dengan jarak pemerahan ya paling tidak ya pada sore itu adalah 12 jam ya, antara pagi dan sore itu sekitar 12 jam. Nah, setelah semua peralatan kandang sapi dan pemerah sudah dalam keadaan siap dan bersih, maka pelaksanaan pemerahan dilakukan dengan menggunakan tangan penuh kelima jari ataupun dengan menggunakan mesin perah segera dilaksanakan ya, intinya seperti itu. Memang kita kalau di Indonesia rata-rata 2 kali sehari ya. Nah, bagaimana pelaksanaan pemerahan harus berurutan dan teratur. Misalnya yang pertama itu kita harus merangsang seluruh permukaan ambing dengan rabaan yang halus ya. Keringkan ambing dengan lap kering ataupun tisu supaya terbebas dari sisa-sisa air ataupun terbebas dari bulu-bulu yang lepas ya. Nanti yang mungkin bisa saja jatuh ke ember susu ya. Kemudian ember bisa juga ini ya, sebelumnya kita oleskan vaselin atau minyak kelapa atau keempat puting pada keempat puting ya. Kemudian periksa dengan pancaran susu ya pada masing-masing puting ya, biasanya menggunakan tempat atau mangkok yang berwarna kontras, misalnya warna hitam ya, yang nanti akan bisa kelihatan begitu ada bercak darah ataupun warna susu yang tidak normal, itu langsung kelihatan. Nah, berikutnya adalah ember perah diletakkan di bawah ambing yang akan siap kita menampung seluruh pancaran air susu. Nah, lakukanlah pemerahan dengan tenang, penuh perasaan sampai semua susu keluar dengan tuntas ya, habis semuanya. Nah, sebelum pemerahan berakhir, nah bila mana perlu semua puting diperah kembali dengan cara pemerahan dengan 2 jari, melakukan pemerahan dengan teknik stripping ya, sehingga air susu habis sama sekali ya. Jadi benar-benar jangan pernah berpikir untuk menyimpan untuk sore hari nanti ya. Tidak boleh ya, benar-benar harus apuhkan benar-benar habis di ini ambingnya, supaya untuk menghindari terjadinya penyakit ya, terutama penyakit mastitis nantinya.
Kemudian setelah itu baru kita mencuci ambing dengan antiseptik untuk membersihkan sisa-sisa susu yang melekat pada puting ataupun ambing ya, kemudian semprotkan ataupun celupkan larutan biosit ataupun desinfektan pada keempat puting ya, untuk menutup supaya tidak ada kuman nantinya bisa masuk ke dalam puting tersebut. Nah, air susu segera dibawa keluar kandang ya, menuju kamar susu untuk ditakar, disaring, dan didinginkan atau diproses lebih lanjut. Nah, dapat dilakukan pengambilan contoh ya air susu untuk bahan pengujian kualitas susu dari tiap-tiap individu sapi ini. Kemudian dicatat untuk direkod ya, karena wajib hukumnya untuk susu itu kalau bisa ya sapi perah itu ada recordingnya, ada pencatatan ya untuk evaluasi. Nah, sesudah pemerahan sapi yang satu selesai, kemudian pindah ke sapi berikutnya dengan urutan dan cara yang sama. Lakukan pemerahan dimulai dari sapi yang sehat ya. Sapi yang sehat dulu, kalau sapi yang agak sakit nanti bisa menulari yang lain ya. Ini sangat gampang tertular sapi itu ya. Jadi berikutnya adalah pencelupan puting. Setelah selesai pemerahan, saluran air susu pada puting yang terbuka ya, sehingga kuman yang lebih mudah masuk ke dalam ambing ya. Jika puting segera direndam dengan larutan biosit misalnya atau dengan cara disemprot, maka masuknya kuman ke dalam puting dapat dicegah sehingga apa? Bisa mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit mastitis. Kemudian penggunaan biosit atau desinfektan ini menghapus hamakan atau menyuci hamakan puting ya. Misalnya kita menggunakan biosit antara 1 cc diencerkan dengan 25 cc air bersih misalnya. Larutan biosit ini banyak ya, bisa digunakan berulang-ulang selama larutan ini masih bersih ya, ataupun tidak menggunakan merek ini atau yang lain, kita datang ke misalnya toko-toko sarana produksi peternakan, di situ banyak ya yang dijual ya. Setelah kegiatan pelaksanaan pemerahan telah selesai, maka semua alat ya atau peralatan pemerahan harus benar-benar dibersihkan, dicuci dengan sabun, jelas dengan deterjen ya, yang bisa nanti menghilangkan bekas lemak dari susu tersebut atau bekas noda yang lain ya, karena nanti bisa mengganggu terjadinya atau sebagai sumber carrier nanti untuk berikutnya. Setelah dibersihkan, disabun ya, pakai sabun kalau perlu dengan air hangat ya, kemudian dijemur, ditiriskan dulu, dijemur dan ditempatkan pada rak dengan posisi dibalik di tempat yang bersih, tidak terkontaminasi atau banyak debu yang nantinya berterbangan. Itu kalau bisa ada tempat khusus yang bisa mengeringkan tanpa terkontaminasi. Demikian ya, ini masih ini ya yang beberapa tahapan yang harus dilakukan ya. Nah, pembersihan alat ini ya, alat pemerah segera setelah selesai ini kita kuatkan kembali ya. Semua peralatan tetap digunakan dalam pemerahan untuk dibersihkan dan dicuci bersih sebagai berikut. Misalnya bersihkan semua peralatan pemerahan dengan air hangat ya, ini dianjurkan. Kita menggunakan deterjen misalnya Rinso, Tipol atau secukupnya atau merek yang lain ya, dan masukkan ke dalam ember untuk diencerkan dengan air dan aduk sampai berbusa. Kemudian kita lakukan mencuci semua peralatan seperti ember, milk can, saringan, kain saring dan lap putingnya. Tadi kan kita bisa menggunakan lapnya ya, maupun perangkat mesin perah yang berhubungan langsung dengan air susu, digosok dan disabun sampai bersih ya. Bila semua peralatan pemerahan telah digosok, disabun dan bersih dari sisa-sisa kotoran maupun air sabun, benar-benar sampai hilang. Kemudian seperti yang digambarkan tadi, alat-alat yang telah dicuci ditaruh di rak yang memang sudah disiapkan terhindar dari debu yang berterbangan atau kontaminasi lain ya. Yang jelas agak jauh lah dari tempat pembuangan
kotoran sapi atau ada tempat khusus yang memang kita siapkan untuk mengeringkan peralatan tersebut. Demikian ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berbagai hal tentang bagaimana pengelolaan sapi perah, terutama sapi perah yang lagi atau masa laktasi yang lagi kita perah ya, supaya apa ya, produksinya bisa optimal dan benar-benar ya kita mendapatkan susu segar ya. Kita berharap seperti harapan kita di awal ya, gambaran bahwa kita menjelaskan tentang sapi perah ini, kita berharap ya, sedikit demi sedikit produksi kita terutama Indonesia ini meningkat ya. Jadi jangan sampai tergantung pada impor, karena luar biasa banyaknya yang kita impor ya untuk produksi susu ya, sementara produk susu segar yang ada di kita masih sangat rendah ya. Oke, kita tetap semangat. Mudah-mudahan sharing kita bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.